Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tiga orang tewas dalam kecelakaan maut antara minibus dan truk di Jalan Singaraja, Denpasar. Penyeberangan kapal cepat di Pelabuhan Padang Baik, Karangasem ditutup sementara akibat cuaca buruk. Mencoba kelezatan soto bakso sapi legendaris di wilayah Denpasar Barat. Aktivitas pelayaran kapal cepat dari Pelabuhan Padang Baik, Karangasem menuju Gili Trawangan, Lombok masih ditutup sementara. Penundaan pelayaran sudah berlangsung sejak tanggal 24 Desember 2022 lalu. Penutupan ini dilakukan karena cuaca buruk masih terjadi di perairan Selat Lombok. Kantor Syah Bandar dan otoritas Pelabuhan Padang Baik terus memantau perkembangan cuaca di perairan Selat Lombok. Kapal cepat memang dari tanggal 24 Desember sampai dengan saat ini kita tunda keberangkatannya mengingat berdasarkan perakiraan cuaca BMKG bahwasanya kecepatan angin cukup kencang. Waktu kemarin itu antara 6 sampai 20 knot dan tinggi gelombang juga lumayan tinggi antara 1,25 meter sampai 2,25 meter. Tentunya mempertimbangkan juga hasil koordinasi kami dengan pelabuhan tujuan yaitu UPP Pemenang. Demi keamanan dan keselamatan pelayaran kita tunda sementara operasional kapal pasport di Padang Baik. Penumpang kapal cepat tujuan Lombok kemudian beralih menggunakan kapal feri yang masih beroperasi seperti biasa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca buruk akan terjadi di sejumlah lokasi. Namun hingga Rabu kemarin, kondisi cuaca di perairan Selat Bali masih tergolong normal. Arus penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk berjalan lancar dan aman. Wisatawan yang menyeberang dengan kapal feri menyatakan kondisi di Laut Selat Bali masih normal. Perairan tidak bergelombang. Berapa jam antri di Ketapang, Pak? Paling cuma 20 menit aja. 20 menit aja. Bentar aja. Lancar ya. Cuacanya bagus ya? Cuacanya bagus. Namanya siapa? Satria dari Jakarta. Berapa hari nih? 4 hari. Udah dulu ya Mas ya. Oke. Meski kondisi Selat Bali masih normal, namun Balai Pengelola Transportasi Darat Gilimanuk tetap mengantisipasi cuaca buruk. Lintas Ketapang Gilimanuk ini selama posko ini kondisinya aman-aman saja, landai. Kalau memang itu terjadi cuaca yang ekstrim, maka kita sepakat antara lintas Ketapang dan Gilimanuk untuk menutup sementara lintasan Ketapang Gilimanuk terkait dengan cuaca buruk. Dan apabila sudah cuacanya bagus, kita buka kembali. 4 hari menjelang tahun baru, kendaraan wisatawan masih terus berdatangan di Pelabuhan Gilimanuk. Para wisatawan akan menghabiskan libur akhir tahun di berbagai objek wisata yang ada di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Libur Natal dan Tahun Baru membawa berkah tersendiri bagi pariwisata Bali. Sejak awal bulan Desember, arus kedatangan wisatawan terus melonjak.
Di Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai, kedatangan wisatawan asing didominasi penerbangan dari Singapura dan Malaysia. Menjelang pergantian tahun, jumlah wisatawan asing yang masuk Bali mencapai 15.000 orang lebih per hari. Sementara jumlah kedatangan pesawat di Terminal Internasional mencapai 80 buah per hari. Internasional dari Singapura. Iya. Ya, Singapura, Kuala Lumpur ini juga masih cukup tinggi, dan ini juga kami lihat bahwa trennya juga masih cukup tinggi untuk mereka datang ke Indonesia. Bahwa layanan ke penumpang ini bisa diberikan semaksimal mungkin. Walaupun kita tahu bahwa saat ini adalah padatnya penumpang dengan jumlah yang terus naik, kemudian adanya extra flight. Artinya dari sisi penggunaan pesawat ini juga cukup cukup ketat ya, dari satu bandara ke bandara lain. Satu saja terjadi delay akan merembet ke bandara-bandara lainnya. Ini yang harus kita antisipasi, dan ini sudah disepakati oleh kita semua, khususnya dari stakeholder ya, dari kawan-kawan maskapai dan otoritas bandara di wilayah Bali, untuk memastikan bahwa ini akan dikoordinasikan secara intens ya dengan kami untuk menghandle dari penumpang yang terkena dampak tersebut. Puncak kedatangan wisatawan asing diprediksi terjadi pada 29 dan 30 Desember, yakni mencapai 20.000 orang per hari. Warga negara asing yang berlibur ke Bali sebagian besar berasal dari Australia, Singapura, India, Malaysia, dan Rusia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.